Ya, Pak Prof. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, we are going to get started. Kita sambil pemanasannya, sambil nanya-nanya, karena bagaimanapun pengaturan frekuensinya harus jalan terus ya. Siapa yang menyampaikan, siapa yang menerima, dan yang menerima itu juga punya pengetahuan. Jadi kita harus hati-hati. Nah, ini semacam saya sebagai pengajar mungkin paling tua di sini ya. Jadi saya sudah lama ngajarnya, dan dari sisi metodologi saya sudah mengambil 12 kali metodologi penelitian, sehingga silakan aja mau nanya apa, tapi saya tidak mau melayani pertanyaan yang hanya bertanya gitu ya, karena ujung-ujungnya kenapa saya banyak ngambil berkali-kali itu bukan karena saya, insya Allah ya, bukan karena Telmi semuanya dapat A, jadi artinya bagus dari segi hasil, tetapi ada yang nggak beres dari sisi pengelolaan secara umum, pengajaran metodologi itu kayak apa gitu. Bukan karena profesor saya kurang hebat, profesor di Ohio State itu pinter-pinter, tapi masalahnya sayanya sebagai mahasiswa itu ngambil mata kuliah sebagai mata kuliah gitu, which is not good, not strategic enough, tidak cukup strategis sebagai mahasiswa S3 gitu. Nah, mungkin bertanya, Pak Barudin ngeritik diri sendiri atau ngeritik siapa? Ngeritik diri sendiri, tetapi harus ada lesson plan ya, pelajaran yang bisa ditangkap oleh orang lain yang belajar dengan saya gitu. Ya. Kalau pengen menjelajahi metodologi mungkin 3-4 cukup lah. 3-4 kali. Tapi jangan 9 kali gitu. 9 kali itu kayak yang waste of time, tetapi juga saya nggak boleh menyesali itu karena hasilnya sangat bagus, mau ngapain? Karena biasanya juga orang mau hasilnya yang bagus kan, ya. Dan prosesnya membuat saya tidak kapok, artinya saya tidak sampai cedera otak itu misalnya gara-gara ngambil 9 kali. Ya. Jadi insya Allah ini sharing penting, dan nanti saya akan dari entries. Mika, apakah nama emailnya cukup mencolok enggak? Akun email yang dipakai itu namanya apa? Atau akun WA? Pak Jarmika masih mute ya? Enggak? Ya Pak. Ya. Tapi suara Prof di saya kurang keras, Prof. Oke. Kalau gitu saya berteriak. Oke. Saya sedang bertanya atau mau nanya, apa nama account yang email yang kolektif kita ini, mata kuliah kita ini, apa? matlitlanjut@gmail.com, itu ada di grup WA, Prof. Oh, ada di grup WA, tapi kok kayak yang nggak masuk ke saya ya? Coba saya kirim WA pribadi ke Prof. Oke. Itu perlu karena saya akan menggunakan ini sebagai cermin. Tulisan mahasiswa itu bukan basa-basi atau basa-basi, akan saya pergunakan sebagai cermin. Sebagai pribadi mungkin, bagi Anda masing-masing atau pribadi bagian dari bangsa gitu. Pokoknya tidak akan saya anggap tidak bermanfaat. Selalu saya akan belajar dari apa yang bisa saya baca dari mahasiswa itu gitu. Welcome to the club ya. Tulisan-tulisan yang nyasar ke email saya bersemangat banget kayak Irma linguistik ya. Are you there? Irma Wahini gitu udah. Ya, jadi itu dari cara menulisnya itulah arah yang saya kehendaki memang. Jadi nanti akan bila perlu saya sharing entry saya sendiri kayak apa kalau nuliskan dan sebagainya. Tapi karena saya sedang sangat sibuk sekarang ini, bisa dijajaki lewat saya presentasi lah. Saya presentasi suatu topik kayak apa gitu. Artinya ekspektasi yang ada pada saya terhadap Anda juga kurang lebih sama gitu ya.
Hari ini saya akan presentasi setelah saya menjelaskan kenapa desain, kenapa plan mata kuliah, penugasan mata kuliah ini seperti ini gitu. Ya, ini sudah saya kurangi ya. Kalau aslinya yang saya pelajari itu nulis entry atau nulis bacaan, hasil bacaan sebelum kuliah, dengarkan kuliah, nulis ulang entry yang sama dengan pengayaan tentu saja, dengan penajaman tentu saja, pasca kuliah. Jadi terus aja 2-3 kali ketemunya. Pertama independent entry writing, kemudian mendengar presentasi profesornya, kemudian diskusi di situ, plus reconstructed understanding gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Pemahaman yang sudah direkonstruksi jadi perfect, dan itu biasanya ditaruh di summer. Summer itu harinya sangat panjang, harinya tuh siangnya tuh 18 jam lebih ya. Jadi jam 6 pagi sudah siang, kemudian baru matahari terbit jam 9 malam gitu, jadi panjang ya. Jadi sangat pintar kalau kitanya tahan. Tapi mungkin kita bisa teler juga kalau kita nggak tahan kan gitu. Oleh karena itu, karena panas ya. Oleh karena itu mohon ini dilihatnya sebagai orang lain bisa kayak gitu, mungkin kita juga bisa sebagai bagian dari keindonesiaan kita, sebagai bagian dari kemahasiswaan kita. Oke. Irma, apa bisa dengar? Yes, Prof. Ini saya sambil menyimak. Mohon maaf belum bisa tampil video, Prof. Oke, nggak apa-apa. Memang harus sopan tampilnya, jangan pakai daster ya. Tidak, Prof. Mohon maaf. Ini saya baru nyampe depan rumah habis jogging tadi. Mohon maaf, Prof. Nggak apa-apa. Maaf ya, saya memang saya jarang bercanda ya. Jadi mohon maaf. Sebetulnya saya nggak usah memikirkan yang lain-lain, fokus saja ke yang akademik. Tapi saya sendiri harus bisa mencontohkan yang preparation yang baik untuk mata kuliah ini. Oke, saya tadi sudah nanya barang sedikit kepada yang datang duluan, which is Restu. Apakah cara saya menugasi sesuatu itu dirasakan koheren, on the spot, on the target atau tidak? Iya, katanya iya. Mungkin karena takut dievaluasi sama dosennya, bisa aja kan mahasiswa itu. Tetapi pada dasarnya saya sendiri sebagai mahasiswa mendapati bahwa asal akurat dengan tujuan belajar saya, itu kayak apapun beratnya tugas itu saya sikapi sebagai sesuatu yang ya sebagai dengan prasangka baik, itu akan bermanfaat bagi saya, kurang lebih kayak gitu ya. Dan ini nama mata kuliahnya Medlit lanjut, karena itu sudah harus diasumsikan kita udah pernah dapat beberapa kali sebelumnya atau 1 kali minimal sebelumnya, paling tidak di tempat master. Kalau diajar dengan baik, paling tidak masih ingat definisinya dan sebagainya. Oleh karena itu saya akan sambil lalu saja ngeceknya, tetapi cerminnya ada pada reflective journal itu. Jangan dianggap gratis ya, itu saya nilai, saya komparasikan dengan your understanding when you are with me. Jadi pemahaman ketika ketemu saya di dalam online check misalnya dan seterusnya. Gitu ya. Oke, saya mau starting video dulu, saya balik, bukan menanggapi mahasiswa, tapi mahasiswanya sambil siap-siap aja nanti ya. Saya akan menggunakan share screen. Ya, bisa lihat ya? Bisa lihat nggak? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Oke. Lihat.
Boleh ditiru cara saya presentasi ya. What is good research? 9 essential criteria. Wow, kriterianya bolong. Ada 9 nih, tapi bolong nih. Lihat. Kriteria 1. Purpose should be clearly defined. Penelitian yang baik harus terindikasikan dengan baik dalam tujuannya, yang dieksplisitkan. Saya ulangi lagi. Jangan ngawur. Penelitian itu terlalu mahal kalau untuk ngawur-ngawur. Ya, itu advanced activity. Jadi aktivitas tingkat tinggi mahasiswa yang bisa pusing-pusing, bisa botak, bisa beruban gara-gara itu. Oleh karena itu harus serius. What is the purpose of your research? Itu harus dieksplisitkan nantinya. Gitu ya. Gitu aja isinya. Ya. Isinya dalam lisan saya ini. Sengaja tidak saya tulis karena saya akan nulis buku nantinya ya. Jadi purpose should be clearly defined. Tujuan penelitian harus, boleh nggak boleh meraba-raba. Maunya begini, maunya begitu. Put it in writing, one sentence atau 2 sentences, tetapi tidak berbenturan satu sama lain. Coherent statement. Gitu ya. 2. Research process should be detailed. Harus didetailkan. Kalau bahasa dosennya mengharuskan mahasiswa, tapi dalam bahasa deskriptifnya, good research itu prosesnya detail. Proses itu apa? Proses itu paling tidak ada minimalnya ada dua dimensi ya. What is to be done? Apa yang dilakukan, and how it is to be done. Bagaimana melakukannya. Gitu. Kita bisa, terutama yang, kan bagaimanapun riset itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang normatif ya, yang diikat oleh norma-norma tertentu. Sebagai norma ada aturan mainnya, sebagai norma ada guidelines-nya, sebagai norma ada juga petunjuknya. Seperti agama, ya, research itu bisa dievaluasi secara sangat spesifik. Dari sisi apanya kayak apa, dari sisi apanya lagi kayak apa gitu. Baik, buruk, kurang, tidak mencerminkan banyak baca atau cukup mencerminkan banyak baca, dan seterusnya. Nah, ini akan dikuliti dari minggu ke minggu prosesnya itu. The process should be detailed, ya. Prosesnya harus didetailkan. Atau ketika kita baca research yang baik itu, kita merasakan bahwa datanya apa, bentuknya, dicari dengan cara apa, gitu. Kemudian dievaluasi dengan cara apa, gitu. Kemudian setelah dievaluasi, hasilnya diapakan, kemudian dikomparasikan dengan apa, dan seterusnya. The process trail. Catatan prosesnya detail dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Pak Jatmiko, ini kan bisa di-save ya, Pak Jatmiko? Ya bisa, Pak. Iya, jadi tolong mahasiswa ngerti sendiri aja. Itu jangan dibiarkan lewat begitu saja. Belum tentu saya ulangi statement-statement kayak gini ya. Bisa direkam, harus gitu. Karena saya sendiri, kalau saya punya keleluasaan, saya akan merekam omongan saya sendiri ya. Karena saya suka terkaget-kaget sama omongan saya sendiri ya. Kekagetan yang saya nikmati ya pada dasarnya. Ketiga, research yang baik itu memiliki desain yang jelas dan desainnya itu lengkap. Nah, nanti kita bahas desain itu apa. Selama ini desain itu nggak banyak yang berani menjawab
dengan eksplisit, kecuali menurut saya ya Maxwell berani. Kemudian beberapa aja yang berani, yang lainnya mengelakkan ya, seperti menganggap nggak relevan atau tidak begitu mau masuk ke wilayah yang akan ditantang-tantang oleh orang bertanya. Desain, kata kuncinya ada di sini. Research design thoroughly planned, diartikulasikan dalam rencana yang detail dan utuh dan detail. Saya ilustrasinya akan muncul dalam catatan Anda dan atau di dalam memori Anda dan atau di dalam rekaman Anda, bahwa research design itu ada urusannya dengan, tentu saja ada purpose-nya kan, awalnya ada tujuan apa, kemudian ada jenis data apa yang dikumpulkannya dan bagaimana mengumpulkannya, dan data itu kemudian dianalisis dengan cara apa, dan kemudian untuk alasan apa dianalisis dengan cara itu, dan kemudian hasilnya seperti apa, dan kemudian mengarah kemana sehubungan dengan, kembali lagi, research question yang seperti apa. Jadi dalam desain, prasyarat utamanya ada dulu pertanyaan penelitian. Desain itu nyaris, saya berani mengatakannya, nyaris tidak bermakna atau useless. Ya, tidak ada artinya tanpa dikaitkan dengan jenis pertanyaan. Dan pertanyaan yang baik adalah yang bisa dijawab dengan data, akan tetapi tidak ece-ece, tidak mudah banget, ya, dengan kompleksitas yang cukup, tetapi bisa dengan kepengetahuan tertentu, dengan keterampilan tertentu, bisa dijawab dengan data. Itu ya, mudah-mudahan jelas ya. Saya ulangi lagi, desain ini sama dengan research plan sebetulnya. Rencana riset. Rencana riset itu apa? Yang menjawab pertanyaan dengan data kan? Apa? Nah, kalau di apa-apa terus bisa saya 20 menit habis di sini ngomong begini aja. Tetapi it should be clear from the beginning, harus jelas dari awal bahwa research design itu tidak banyak maknanya kecuali dihubungkan dengan research question yang kita ajukan sendiri. Gitu ya. Oleh karena itu wajib hukumnya mahasiswa yang sedang mengambil desain ini atau mencoba mengerti desain ini sudah terlebih dahulu memiliki pertanyaan penelitian yang sudah dieksplisitkan, dan pertanyaan itu sudah bagus diberi kesaksian oleh orang yang tahu bahwa ini bisa dijawab dengan data. Gitu ya. Oke, untuk Pak Tono, untuk Ibu Irma, untuk Pak Hafid yang baru ketemu saya di semester ini, mohon segera mencari tahu what makes a good research questions. Apa sih research question yang baik itu kayak apa gitu, yang bermakna, yang cukup menjanjikan kalau kita kejar dengan tidak tidur, misalnya kurang tidur berminggu-minggu, itu nantinya membuat kita pintar ujung-ujungnya. Jangan mau membuat pertanyaan yang ece-ece, yang sifatnya sambil lalu aja bisa dijawab, yang sambil lalu aja bisa diklaim. I got it already gitu. Gitu ya. Saya ulangi lagi, research design ini maknanya bisa banyak, tetapi yang paling penting ada prasyaratnya dulu. Dia baru bermanfaat kalau dihubungkan dengan research questions yang kita sudah buat, dan research question itu dapat dijawab dengan data. Dengan kata lain, good research question. Di dalam desain ini ada jenis data yang kita coba kumpulkan, ada jenis data yang harus kita adakan, harus jenis data yang harus kita cari dan seterusnya. Yang notabene
jadi entry bagi Anda sekarang dalam tulisan kita hari ini. What makes a good data? Apa sih data itu? Nah, nanti kan kita bicarakan dulu, ya. Oke. Jadi ada prasyaratnya dulu, yaitu pertama harus ada dulu pertanyaan penelitian yang bisa dijawab dengan data. Baru kemudian boleh bicara tentang datanya itu kayak apa. Data secara teoritis, nah itu saya udah bosan, udah 9 kali lebih mendengar orang bicara data itu di Indonesia ada data kualitatif, ada kuantitatif, ada bentuknya ini, ada bentuknya kayak gitu-gitu ya. Saya pengen menggeser itu jadi tugas mahasiswa. Apa data itu gitu? Dan itu data itu dibahas di dalam entry kita, catatan kita hari ini kan. Nanti akan saya panggil satu-satu untuk melaporkan. Ujung-ujungnya desain itu akan mengarahkan kita pada jenis data kayak apa, dianalisis, kalau udah ketemu dianalisis dengan cara apa, berarti ada analytical tools macam-macam, kemudian hasilnya kayak apa, dan setelah ketemu hasil mau diapakan. Ya ditulis atau Pak, iya ditulis untuk apa. Banyak sekali orang nulis tapi ngelantur kemana-mana ya. Nah, nanti ada pelajaran writing tersendiri ya. Saya di jurusan bahasa Inggris sekarang sedang ditugasi mengajar mahasiswa doktor yang pasti membuat Anda iri. Ada mata kuliah judulnya gini, Writing for Publication. Ya, jadi menulis untuk publikasi. Jadi artinya kita harus target disertasi kita juga harus bukan ditulis dan diterima oleh komite lulus, itu mah insya Allah tidak terlalu susah, tetapi bisa nggak menulis itu sekaligus juga bahan bakunya bagus, stylistiknya bagus, artikulasi teorinya bagus, artikulasi prosedurnya bagus, sehingga kalau dikonversi ke dalam jurnal ilmiah itu langsung semalam 2 malam aja selesai gitu, bisa dikirim dan di oke gitu ya. Itu yang ketiga ya. Research design thoroughly plan. Tentu saja nanti ada yang ngeritik nih. Pak BM pakai plan. Oke. Akhirnya eksekutif. Bukan hanya direncanakan tapi juga diselenggarakan dengan baik dalam research yang baik itu. Penelitian yang baik, excellent research harus taat kepada kode-kode etik ya, kode etik dan standar etik yang ditegakkan secara ketat dan berstandar tinggi, kurang lebih kayak gitu. Tidak boleh bohong, kejujuran. Oke, nanti kalau ada waktu kita boleh what makes a good standard ethics ya, nanti boleh dijadikan entry berikutnya, tetapi sekarang cukup mendengar saya sambil lalu aja dulu bahwa ada standarnya, etikanya, dan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang disarankan, ada apa yang disunahkan, apa yang dimakruhkan, ada yang bahkan diharamkan ya di dalam etika penelitian yang baik itu. Saya biarkan tidak saya artikulasikan detail di sini, tapi untuk minggu depannya lagi nanti ya, setelah entry-nya nyampe ke sana. Ketiga, penelitian yang baik harus mengakui sendiri dan mengartikulasikan, membeberkan kelemahan-kelemahan yang terkandung di dalamnya. Seringkali mahasiswa tidak paham kenapa tujuannya, kenapa kelemahan kok diumbar-umbar ya. Ada maunya. Ini ada urusannya dengan tingkat kematangan kita sebagai ilmuwan. Can we critique our own work? Bisa nggak kita mengkritisi? Bisa nggak kita menyoroti, mengkaji ulang, mengomentari positif dan negatifnya apa yang kita lakukan sendiri yang sudah kita
investasikan waktu dan energi di dalamnya dan mungkin bisa berdarah-darah melakukannya gitu ya. Gitu ya. Jadi insya Allah. Jadi dengan cara itu kita diminta mengeksplisitkan limitasinya. Ada kekurangannya. Tapi ya jangan diumbar-umbar. Jangan diomongin terus tetapi nggak diperbaiki apa yang bisa dilakukannya. Gitu. Itu yang kelima. Keenam. Dalam desain, dalam proposal penelitian yang baik, kita harus membayangkan bahwa kita sedang mengkontribusi tulisan kita kepada konteks yang lebih luas. Tidak boleh kita menganggap bahwa tulisan kita ece-ece hanya berlaku dengan kita berdua aja, misalnya antara kita yang nulis dengan pembimbing. Tidak. Pembimbing dan kita itu part of bigger picture ya, bagian yang lebih besar lagi, which komunitas ilmuwan yang di dalamnya ada juga concern, kepedulian terhadap kemanfaatan ilmu untuk policy making misalnya. Policy making itu kayak dirjen gitu-gitu ya, direktur turun dulu, direktur itu pengen tahu hasil penelitian kita kayak apa sehingga bisa dipakai. Kita lebih hati-hati untuk menuliskan saran-saran sehingga harus diasumsikan bahwa saran-saran kita bisa saja dipakai sebagai pijakan bagi policy making untuk pembuat kebijakan. Gitu. Oleh karena itu secara antisipatif di dalam petunjuknya pasca dikatakan bahwa usahakan utilisasi pemanfaat penelitian itu bisa secara teoritis, bisa praktis, dan bisa juga decision making. Berikutnya harus kayak apa gitu. Gitu. Jadi kita harus pede mengatakan itu di satu sisi, tapi di sisi lain kita harus juga menerapkan self kritik terhadap diri sendiri. Kalau kita misalnya membuat pertanyaannya sembarangan, kalau kita mengumpulkan datanya asal-asalan, kita menganalisis datanya sambil ketawa-ketawa, pantaskah kira-kira seorang dirijen belajar dari hasil penelitian kita misalnya? Apakah pantaskah seorang decision maker yang menginvestasikan miliaran rupiah misalnya atas menyandarkan terhadap statement-statement yang kita buat sebagai bagian dari kemanfaatan penelitian kita gitu ya. That's 6. 7. Ketujuh, kita ujung-ujungnya akan menjawab pertanyaan penelitian kita dengan data. Mengapa pertanyaan penelitian itu harus bisa dijawab dengan data? Sehingga kita ujung-ujungnya bisa merumuskan findings, temuan-temuan dari apa yang kita cari sendiri di dalam disertasi kita itu. Gitu. Dan temuan itu harus bisa diartikulasikan dengan sangat baik sehingga para pembaca tidak dibikin bingung. Unambiguous ya, jadi harus disambigu. Kalau ada ambigu itu sebagai penyakit cara berpikirnya orang bahasa Indonesia, kita harus berani membaliknya, disambiguitas. Itu yang kita coba tegakkan. Disertasi yang baik bebas dari ambigu. Disertasi yang baik, findings yang baik, temuan yang baik, bebas dari statement-statement yang marah cabang, yang mau terlalu banyak sehingga kemudian nggak jelas fokus. That's 7. 8. Conclusions justify. Ujung-ujungnya kita harus
menyimpulkan hasil proses yang berdarah-darah itu jadi kayak apa kesimpulannya. Oleh karena itu, dari pertanyaan penelitian yang sudah dipersyaratkan dari awal itu harus bisa dijawab dengan data, kita tidak ngawur. Menyimpulkannya bisa bahwa oke, posisi pengetahuan kita sampai di sini sekarang, dan hal ini sudah makin jelas sekarang bisa disimpulkan bahwa bla 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 bla. Berdasarkan data yang sudah dipresentasikan dengan cara yang baik, diartikulasikan dengan cara yang baik, dicari dengan cara yang hati-hati, dan dianalisis dengan cara yang seksama, dan seterusnya itu justified. Bisa dibenarkan. Ini bukan bisa dibetulkan ya, tapi bisa dibenarkan. Kalau orang bahasa Indonesia, orang yang punya bahasa yang kritis harus bisa berbahasa sangat bagus. Jadi dibenarkan itu artinya dengan dibetulkan itu beda ya. Dibenarkan dilihat dari sudut pandang kebenaran harus benar. Kalau dibetulkan itu kalau ada kesalahan harus dibetulkan supaya benar jadinya gitu ya. Justified ya, bahasa Inggrisnya sangat jelas. Conclusion should be justified. Bisa dibenarkan. Terakhir. Ini pengakuan ada urusannya dengan kelemahan tadi. Researchers experience reflected. Kita tidak boleh terlalu jaim dalam menulis disertasi itu. Kita tuh ada yang di dalamnya harus bisa merefleksikan kejujuran yang terkadang terasa naif kadang-kadang ya. Ya. Kita tuh harus jujur dengan kata lain, sehingga pengalaman yang ada di dalam disertasi secara umum itu terefleksikan. Jadi kalau seorang konsultan yang sudah kerja di pemerintahan atau bekerja di perusahaan udah ratusan kali memenangkan dalam kenyataannya misalnya patennya sudah dijual ratusan juta macam-macam, pokoknya dihargakan tinggi oleh itu adalah refleksi. Itu semua merupakan cerminan dari pengalaman-pengalamannya. Bagi penulis disertasi yang notabene baru 1-2 kali meneliti, juga akan kelihatan. Oke, belum banyak penelitian yang dilakukannya. Dari karya ilmiahnya kelihatan, dari tesis masternya kelihatan, dari IPK-nya, GPA-nya kelihatan, dan seterusnya. Jadi nggak apa-apa. Researchers experiences itu akan kelihatan di sana. Jadi bahwa this is your first time, dan tanpa harus mempermalukan diri sendiri ya. Saya mah orang asing, nggak usah merendah-rendahkan diri, nggak usah. Misalnya saya mah lahirnya juga di kampung misalnya, boro-boro mau bisa menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris yang susah gini. Nggak boleh juga kita kayak gitu. Maksudnya jangan menyembunyikan ngaku gede-gedekan gitu ya. Jujur aja, lurus aja, nanti akan tercermin bahwa your experiences as researchers would be reflected somehow in the way you do it, in the way you reflect on it, in the way you write it, in the way you present it. Jangan apologetis, don't be apologetic. Nanti saya mau nanya ke mahasiswa apa yang tahu apakah bahasa saya dipahami enggak. Apologetic itu apa artinya, Pak? Jatmika, tolong bantu saya memikirkan ini supaya saya jangan ngomong sendirian. Can you see the reasoning behind jangan apologetic? Researcher experiences bisa dicerminkan tanpa harus apologetic. Apologetic itu mungkin berkaitan dengan tidak
tidak menyalahkan, Pak. Oke. Apa maksudnya? Karena dosennya misalnya, karena dosennya juga nggak bagus, nggak bisa nulis, maka kemudian sayanya nggak bisa nulis gitu. Jadi berkaitan dengan juga keyakinan seseorang dalam melakukan atau memproses sebuah karya atau tulisan. Contohnya apa? Misalnya ketika kita membuat tulisan, kita memiliki pengetahuan dan pengalaman, sehingga kita harus memiliki keyakinan pribadi ketika mengungkapkan pengetahuan itu, dan kita harus dikuatkan bahwa kita lebih paham dibandingkan orang lain gitu, Pak. Jadi ada rasa percaya diri di dalamnya. Mungkin itu. Oke. Nanti mungkin saya tidak begitu siap dengan kalimat yang cespleng, satu kalimat clear ya. Yang saya maksudnya adalah bahwa di lain pihak kita harus jujur, di sisi lain kita tidak mengumbar-ngumbar kelemahan kita ke publik. Gitu ya. Nah, kejujuran itu harus dijunjung tinggi sebagai bagian dari sesuatu yang bukan aib di satu sisi. Tidak mengandung aib di satu sisi, tapi juga tidak apologetis di sisi yang lain, tidak pengen dimaafkan gitu. Saya juga namanya juga orang kampung, IQ saya juga bukan sekelas IQ Einstein, tidak usah ke sana larinya ya enggak kan. Pokoknya sebagai orang mahasiswa doktor mah kita diharuskan kerja keras ini itu dan lakukan semuanya itu dengan baik, dengan jujur, akan tercermin sendiri. Experiences-nya akan tercermin sendiri, kelemahan kekurangannya di sana. Gitu. Gitu ya. Is it clear to everybody? Yes. Yes. Oke. Clear, Prof. Very good. Ini 9 Prof. 9 ayat penting yang belum ditulis dalam buku saya ya, belum. Anda saya pakai sebagai reflektor. Bisa dipahami enggak? Begini gitu. Judulnya What is good research? Good research saya sengaja nggak pakai excellent. Good. Good itu kalau kita jujur itu cukup baik. Bahkan kata cukup itu nggak cocok untuk good itu. Mau apa lagi yang dicari? Muslim yang baik. Gitu, udah. Nggak usah excellent. Muslim yang baik. Jadilah Muslim yang baik, misalnya kayak gitu. Gitu. Sehingga kita diajarinya tidak berlebihan. Gitu. Good aja is, untuk orang yang lain suka mengatakan gini. Good is not good enough. If better is possible. Kurang ajar nggak tuh? Ada yang ngomong begitu ya? Saya ulangi ya, barangkali nyurang terlalu lama nanti pulang ke rumah kerutannya nambah panjang. Saya ulangi. Ada orang yang sangat idealistik, yang menurut saya tapi juga kurang realistik. Good is not good enough, if better if possible. Baik itu tidak cukup baik kalau ada yang lebih baik. Kurang ajar kan? Nah, untuk Anda baiknya mahasiswa doktor yang pol aja ya. Baiknya mahasiswa doktor ya sehebat mahasiswa doktor ya. Gitu aja. Yang baik tentu saja. Jangan kata lain, jangan ada yang lebih. Sebagai mahasiswa doktor itu ada yang lebih mengungguli lagi gitu. Sama aja katanya, susah. Nggak usah sama sebaik atau lebih baik dari profesor doktor yang ngajarnya gitu, nggak usah gitu ya enggak. Pokoknya sebagai mahasiswa doktor harus baik, sangat baik, dan bila perlu on top of everybody else sebagai mahasiswa doktor. Dibandingkan dengan anak UI tenang-tenang aja gitu, dengan anak ITB tenang-tenang aja, dibandingkan dengan anak IPDN tenang-tenang aja gitu. Saya sebut jadi IPDN ya, sengaja ya saya sebut IPDN supaya kriterianya jadi melebar.
saya misalnya dengan anak bengkel, tenang-tenang aja. Sejauh yang menyangkut penulis disertasi, I'm good enough. Paling tidak kita harus ngomong begitu dalam hati kita. Cukup baik gitu. Baik. Artinya tidak bisa dicari celah-celah kesalahannya gitu. Kalau bisa. Biarlah rahasia dengan pembimbing aja bahwa nangisnya berapa puluh kali kita pembimbingan, kemudian ketika pembimbingan belum apa-apa, baru ngetuk pintu aja udah, punten Pak, lo kok balik lagi? Mau pipis dulu gitu, ayo aja gitu. Ada yang nangis, menggerung-gerung setelah pembimbingan dan sebagainya. Tenang aja. Gitu. Tapi harus confident bahwa that's the best I can do. Tapi jangan saya nggak suka sama orang yang peliak-peliak dalam arti bermuka dua, jangan. Itu tidak banget, tidak sebagai calon ilmuwan itu nggak bisa itu. Jadi harus jujur aja, Pak, saya udah berapa kali nggak ngerti Pak. Berapa kali udah bacanya 7 kali. 7 lagi minimalnya. Tapi kalau bisa 8 kali udah ngerti, hebat gitu. Nanti saya akuin ini. Dosen-dosen saya, ladies and gentlemen, supaya tahu ya. Itu kalau ngaku kepada mahasiswa dokter terutama, ngomong. Kan saya suruh baca, ada tulisan ibu-ibu namanya Dyson. Profesor Dyson itu sangat rumit cara berpikirnya dan temuan-temuannya itu sangat bagus. Karena dia mencoba mengartikulasikan cara berpikir anak-anak yang notabene belum bisa bicara gitu kan, belum banyak bicara gitu. Anak SD kelas 1, bayangin. SD-nya juga SD yang ece-ece misalnya di Indonesia itu, kalau di Bandung di Citadap, di Ujung Berung, misalnya di Cicahem, anak mereka juga pakai bahasa Sunda misalnya, kayak gitu di black communities gitu, keahliannya di black communities. Dia mencoba mengartikulasikan apa sih data bagi anak-anak kecil ini, ada nggak data itu misalnya, kemudian digali-gali, dan kemudian saya orang kayak Bahrudin Mustafa yang dari Indonesia suruh baca Dyson itu, saya kejar-kejar dulu untuk mengetahui siapa Dyson itu, saya sampai pusing-pusing gitu ya. Waktu ditanya setelah berapa minggu, Bahrudin, can I see your journal? Oke, diokekan sebagai ini ya, sebagai karya mahasiswa udah dianggap oke gitu. Tetapi kemudian dia ngaku, many times did you read that? Saya kaget. Saya biasa di Indonesia ya. Di Indonesia tuh orang pintar tuh kayak yang nyari sakti ya. Bila perlu sebelum baca aja udah ngerti. Atau membaca 1 kali langsung ngerti. 2 kali lebih ngerti lagi. 3 kali. Saya bilang, saya sangarang aja waktu itu supaya selamat aja. 2-3 kali saya bilang. Ketawa dia. 2-3 kali, 2-3 times. That's enough for you. Saya kaget lagi. What do you mean? Kan gitu kan. Apa maunya kan gitu. Tahu nggak? Saya tuh baru ngerti pikirannya Dyson tuh setelah baca 11 kali. Itu profesor doktor. Sangat pintar. Pembimbing saya lagi kan gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi harus kayak gitu ya. Gitu. Oke. Jangan kapok ya. Read more. Gitu lagi. Ngomongnya itu. Baca lagi. Tapi selama perjalanan ke satu rada-rada nggak ngerti what they are talking about kan gitu kan. Kemudian kedua mungkin ngerti ada kata kunci beberapa yang terpegang. Kemudian dicoba diterapkan. Ketiga rada ngerti. Kedua 3 hal, 4 hal, 5 hal. Setelah belasan kali mungkin nyaris 90% dari pikirannya Dyson udah dipahami. Itulah ideal yang dicoba diterapkan, dipompakan kepada kami oleh para dosen di Ohio State terutama ya. Dan sekarang saya mau buka sedikit. Saya itu ngajar di swasta selain di UPI. Karena saya jadi dekan di swasta, pernah. Kemudian rektornya ngomong,
kata mahasiswa kami, lulusan dari sini nggak begitu kompetitif karena mahal-mahal ininya, nilainya. Maksudnya gimana ini? Saya bilang gitu. Di UPI berapa? Di UPI 986 baru dapat A. Saya bilang kan gitu. Kalau nggak salah betul. Pak Hartono bener nggak? Mulainya 86 kan? 86 amin, dapat A. Prof. 86 amin. Oke, berarti berapa? Ya. 90 ya Yang dapat A-nya. 90 dapat 91. 91 dapat A gitu ya. Belajar lagi, nanti pelajari lagi ya. Saya nggak boleh asal ngomong aja. 90, Saya waktu Prof. itu asal 90 ya. 90 dapat A, Prof. Gitu. Oke. Dan saya oleh rektor di Widyatama saya ditanya gitu, kemudian saya waktu itu asal ngomong aja. Saya kira 86 anak S1 boleh mulai A. Waktu itu kan yang mengintroduksi Aminas itu saya juga waktu saya jadi asdir ya. Jadi karena saya dengan Pak Furkon sama-sama tamatan, Pak Furkon tamatan OHST. Saya OHST, Pak Furkon tamatan dari UPIT ya. Kayak yang murah banget ya Pak Buru ini. Iya gimana? Karena habis saya bilang A dengan B itu lompatannya jauh banget. Akhirnya dimasukkan A minus gitu. B minus. B plusnya ada juga di tengah. B plus. Ada bagus sekarang ya. Dulu itu tuh lompatannya jauh banget. Sehingga anak-anak tuh bercanda itu mahi Cina. Cukup aja lah dapat C juga untuk bujangan mah kurang ajar betul. Anak-anak S1 ngomongnya gitu. Kayak dibayar 100 perak cukup aja untuk bujangan, kan tidak harus ngasih makan istri, ngasih makan anak-anak, cukup gitu. Itu kan saya ceritakan itu, kemudian pada ketawa tetapi kemudian dirombak itu. Waktu itu rektornya Pak Sunario, tetapi Pak Sunario karena mungkin Pak ini juga meyakinkan Pak Furkon ya, Pak Furkon kan ahli measurement. Jadi kemudian jadi Pak BEM gimana? Dirubah. Kemudian saya buatkan memonya, diteken sama Pak Furkon, kemudian langsung gol gitu. Gitu ceritanya ya. Jadi A- itu hadir karena A plus nggak mungkin, tetapi A-nya itu susah sekali dijangkau, B-nya jauh banget lompatannya, sehingga A minus, B plus, kemudian B plus, B minus, C plus, C gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Ada sejarahnya kenapa dan reasoningnya kayak gitu. Nah, dan nanti jangan kaget dengan saya, itu penghormatan akan saya berikan ke mahasiswa yang bagus, achievementnya, papernya bagus, itu bisa sampai A ya. Tapi terbebas dari kesalahan grammar, terbebas dari kesalahan logika, pokoknya good research is well reported, dan seterusnya gitu ya, tanpa ada salah apa-apa, sehingga dosen tidak bisa lagi mengkritik, tidak bisa mengkritik apa-apa gitu. Dan saya berapa kali dapat A plus di Amerika itu. Gimana? Kalau baru dunia aja bisa, ya kalian juga bisa tuh. Harusnya gitu kan. Sayanya A plus soalnya, jadi sekadar A mah bisa itu. Semua yang 9 kali itu A semua itu. Ya. Dan dieksplisitkan nilainya 96 ke atas. Gitu. Yang kalau di Indonesia ya udah dari dulu juga. Oh ya jangan begitu gitu kan gitu. Karena ada yang 90 dapat A gitu ya. Ada yang baru 96 dapat A-nya. Ohio State 96 mulainya dapat A. Dan kalau A plus itu saya pernah datang ke seorang profesor. What did you mean when you gave me an A? A plus sebelum. Ketawa. That's my appreciation, Mustafa. You take it. Nah, gitu. Jadi itu apresiasi dia, tanda-tanda apresiasi dia bahwa I've gone beyond what is expected naturally gitu. Boleh kalau pengen buat saya terkejut-kejut, bila perlu pakai Z, terkejut,
kemudian saya kasih A+ ya. Gitu. Jadi kalau ada orang yang terkejut, kemudian sampai kepleset pakai Z, terkejut, mungkin itu memang extremely surprised. Wah, Pak Hartono mulai nih, coba jurus-jurus Jepang keluarkan, sehingga saya terkaget-kaget nantinya ya. Wah, bisa ya, saya menjelaskan cuma sampai 3 item, ini bisa 11 item gitu. Wah, hebat. Bismillah ya. Bismillah. Itulah ekspektasi kenapa saya mengajar dengan cara yang saya ajarkan ini. Ya. Jadi what makes good research akan saya jelaskan, dan kriterianya sepanjang 9 itu akan dieksplisitkan nanti. Ini udah minggu keberapa kita? Udah ke minggu kedua atau ketiga ya? Keempat ya? Ketiga. Oke. Sampai minggu ke-7 nantinya harus udah ngerti banget yang dimaksud proposal penelitian yang bagus tuh, yang pantas dapat nilai optimal itu yang kayak apa, yang risetnya bagus. Oh ya, nanti akan ada kriteria tambahan untuk proposal ya, tetapi sekarang risetnya dulu. Salah satu kriteria yang akan saya tekankan banget adalah mampu merumuskan pertanyaan penelitian yang baik. Yang kriterianya bisa dijawab dengan data, tapi tidak terlalu mudah, tapi tidak terlalu muskil, tidak aneh-aneh, yang wajar, dan kalau dilamarkan jadi artikel ke jurnal itu bisa masuk ke Q1 misalnya. Wah. Q1 kayak apa itu kan gitu ya, Q1. Oke, Q2 lah paling tidak. Atau Q berapa ya? Q2 itu kelasnya jurnal Applied Linguistics-nya UPI ya. Pokoknya gini aja, sederhana aja. Get serious with me. Ikhlaskan belajar yang sebaik-baiknya. Berdarah-darah nggak apa-apa. Tapi dalam komunitas kecil ini, kita harus ikhlas menjernihkan hati kita masing-masing supaya mau berdarah-darah. Karena mendapat A itu gampang. Dan bukan dari saya dapatnya ya, silakan aja dari yang lain ya. Kalau ada di warung-warung sebelah sana, silakan aja beli cari cara supaya dapat A gitu ya. Tetapi untuk mata kuliah ini udah apa-apanya turuti aja sesuai dengan yang diartikulasikan dalam kriteria. Is it clear Pak Jatmika, Pak Hartono, kemudian yes, Pak Sriwati dan Ibu Sriwati dan yang lain-lain? Insya Allah. Nggak kelihatan. Insya Allah, Prof. Oke. Bahkan saya kehilangan Pak Yusuf, ada nggak? Pak Yusuf, ada. Ada Prof. Ada ya? Ya. Oke, saya kehilangan karena gara-gara ruangannya tersabet sama presentasi saya sendiri. Oke, saya akan kurangi ininya, presentasinya, apa istilahnya, dikecilkan sehingga kemudian ya bisa mukanya diisi, layarnya diisi oleh muka mahasiswa. Oke, saya kira presentasi cukup dan boleh kita bicarakan tanpa harus saya dipandu oleh PowerPoint. Saya sengaja pakai PowerPoint supaya jangan melantur kemana-mana. Oke. Itu 9 Prof, maaf. itu bisa nyampe cuma 2 item kalau ya. Yes. Tadi kalau 9 poin tadi yang keempatnya ketinggalan Prof. Oke, keempat itu apa? Belum disampaikan oleh Prof, langsung kelima. Oh, udah. High ethical standard. Oh, yang apa? Oh, oke. Yang dilompat oleh presentasi oleh tulisan saya. Iya. Sekarang ketiga ya, coba tempatnya. Oh, oke. Jadi research design thoroughly planned itu yang ketiga ya.
Sekedap mohon. Oke, ethical standards. Saya bilang ethical standards nanti akan sekarang sih nurut sama ketentuan-ketentuan yang ada pada UPI aja. Nanti akan sambil lalu akan jadikan entry untuk suatu minggu nanti tulis entry-nya. Ya, Prof. Terima kasih. Maksudnya entry. Entry itu yang weekly report, independent report itu ya. Is it clear to everybody? Yes. Nah, saya tidak betah nggak melihat mahasiswa, saya takut ditinggal sendirian, kemudian saya ngomong mahasiswanya nggak ada ya. Oleh karena itu saya akan keluar dari persembunyian ini. Ya. Wah, ternyata PPM cakep orangnya ya. Karena sudah mandi kan gitu maksudnya ya. Oke. Yusuf. Saya muridnya Yusuf. Di sini jadi profesornya, tetapi saya murid bahasa Arabnya Yusuf ya. Yusuf Ali Tantowi ya. Saya tidak boleh galak-galak sama dia karena bisa digalakin di dalam kelas Lughatul Arabiyyah ya. Oke. Pak Yusuf, how do you think of my presentation hari ini? Banyak yang bisa dipelajari nanti? Ya, banyak, Prof. Iya. Oke. Irma, ini orang baru. Nanti ya, ini ayat pertama ya. Silakan. Gimana? Ya, Prof. Pak Yusuf. Oh, Pak Yusuf. Ya. Untuk kelihatannya Pak Yusufnya sebentar aja bicaranya. Oke. Untuk Irma nanti jangan merasa terlangkahi. Saya udah tekankan tadi bahwa ayat pertamanya adalah you should be able to compose atau create good research question. Harus mampu membuat research question yang baik, gitu. Oke, dan itu PR ya, tidak usah saya cek pakai WA dan sebagainya. Sehingga nanti risetnya sangat bagus. Kalau risetnya research questionnya ece-ece, itu sangat S1 nanti baunya, bau kencur. S2 baunya bau contek-menyontek lah. S3 baru bau yang orisinal gitu. Itu ya. Oke, the same principle applies untuk Muhammad Hafiz. Sekarang mau nanya, saya rugi ditanya orang Hafiz itu ada di kelas Bapak ya, dari mana sih dia tuh? Dari bahasa Inggris katanya. Bahasa Inggris mana? Saya nggak bisa jawab. Malu-maluin aja saya. Coba kasih tahu. Pak Hafiz dari mana bahasa Inggrisnya? Saya dari Universitas Samadalan, Bro. Dari mana? Universitas Samadalan. Saya mengajar di Universitas Samadalan. Itu belajar artikulasinya yang mantap ya. Ahmad Dahlan. Nggak boleh Ahmad Dahlan ya, nggak boleh. Ahmad Dalam untuk kedengarannya ya. Baik, Bro. Ahmad Dahlan. Oke, kita perlu Ahmad D. Hah? Apaan D itu? Dahlan gitu. Begitu. Sehingga ada jeda untuk saya memikirkan. Oke. Welcome to the club, belajar dengan saya ya. Terima kasih, Bro. Belum tentu ketemu Bahrudin Mustafa di sana ya. Oke. Dan memang nggak ada ya Bahrudin Mustafa ya. Irma dari mana ya? Saya dari Muhammadiyah Bogor, Prof. Oke, Muhammadiyah. Ada Bahrudin Mustafa di sana nggak? Nggak ada ya? Belum. Nanti saya undang ya, Prof. Ya, welcome back to the club ya. Jadi ya, saya sengaja ngomong begini supaya saya ditagih oleh diri sendiri ya. Saya nggak mau aman-aman aja, enak aja. Saya juga pengen ada tantangan untuk diri sendiri ya. Gitu. Restu. Saya kan suka nanya, suka ke Restu. Ada nggak yang baru dari yang saya ajarkan? Sengaja saya gitu. Kalau biasa aja Pak, saya akan marah pada diri sendiri itu kalau bukan ke Restu ya, tenang aja. Restu tetap aja anak pintar misalnya kan gitu. Tapi saya harus jadi dosen pintar juga kan gitu. Ya, Restu. Apakah ada yang baru pada presentasi hari ini?
Bagus. Good boy. Itu jawaban yang saya minta ya, karena saya meminta itu gitu kan. Maka dia keluarkan jawaban yang kayak gitu ya. Dan kita harus melihat kita sebagai cermin. Dosen, profesor doktor harus bercermin pada mahasiswa yang diajarnya. Mahasiswa belajar harus hebat bercermin pada orang yang mengajarnya. Gitu. Wah, nanti ada hadisnya itu menurut Pak Yusuf hafal tuh hadisnya. Al-muslimu adalah cermin bagi muslim yang lain. Gitu ya, sehingga kemudian bisa dijadikan cermin lah. Belajar dengan siapa sih? Ada deh dari caramu ngomong kelihatannya saya tahu deh orangnya kan gitu nanti gitu. Bisa gitu. Oke. Sekarang saya buka Ahmad Dahlan. Siap-siap Hafid ya. Oke, Hafid sudah memasukkan entry 1, 2, 3 atau baru 3 saja atau 2 saja atau baru 1 saja? Sampai hari ini alhamdulillah sudah 2, Prof. Yang satu itu yang versi revised edition. Okay. Yang what is research, dan yang kedua adalah tentang what is data. Ya. Oke. Ladies and gentlemen, saya akan menginvite Hafid Ahmad Dahlan. Nah, lihat, nggak enak kan? Ahmad Dahlan ya. Ahmad Dahlan, Muhammad Hafid ya, untuk mempresentasikan informally lisan saja apa yang ditulisnya. Silakan. Boleh berurutan 1, 2 atau boleh yang kedua dulu paling akhir, pokoknya what did you write? Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang saya tulis ini, apa yang Prof juga tugaskan itu sangat berguna, terutama ketika saya harus berhadapan dengan riset-riset yang sudah dikerjakan oleh peneliti-peneliti lain, sehingga bisa terlihat apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan, sehingga akan nampak gap, sehingga nanti saya bisa membuat research question yang baik, yang bisa menjadi bagian dari puzzle besar penelitian tentang, karena saya fokusnya ke video games, jadi puzzle besar penelitian di video games. Meskipun saya sendiri di dalam tulisan saya tidak mendukung tidak masuk ya text sites ya, tidak dalam sisi secara naratif maupun yang ludologi gitu. Tapi lebih ke ludonaratif karena itu sebagai titik tengah dari dua perdebatan class approach di dalam analisis video games. Nah, untuk analisis data sendiri memang saya belum sepenuhnya melihat varian atau variasi desain research design yang ada di video games, terutama di kuantitatif. Dari segi kuantitatif yang saya lihat itu lebih cenderung kepada menghubungkan antara video games dengan kesehatan mental seperti agresivitas, adiksi, yang semacam seperti itu, anger dan sebagainya. Jadi kalau bermain video game bisa memicu violence dan anger dan juga addiction. Sedangkan yang dari segi kualitatif itu kebanyakan penelitian-penelitian itu objeknya adalah video game sendiri tanpa melibatkan player gitu. Adapun kalaupun ada melibatkan pemain itu mohon maaf Prof, pada suara motor yang tidak ini kenal Pak. Ya. Jadi ada beberapa penelitian yang menggunakan video game player atau pemain video game itu untuk dianalisis menggunakan interview. Jadi mereka ditanya bagaimana pengalaman bermain dan sebagainya, apakah segi naratif atau elemen naratif dalam video games itu berdampak pada engagement ketika bermain video games, dan apakah itu juga memiliki meaning bagi mereka atau tidak ketika bermain video games. Itu yang sejauh yang saya tahu sampai hari ini, Prof. Nanti akan saya tambah lagi pengalaman saya untuk memahami riset-riset tentang. Iya, bagus. Kalau ini sih pertama, saya tidak fair kalau saya
menyarankan preferensi menulis dalam bahasa asing atau bahasa Indonesia. Yang penting artikulasinya jelas bagi saya dan menjelaskan bagi Anda juga sendiri. Gitu ya, karena ini reflective journal. Jadi maksudnya saya tidak akan membebani dengan menggunakan entry-nya dalam bahasa Inggris gitu misalnya. Ya, karena saya kalau dalam bahasa Inggris saya sendiri 7 tahun di Amerika ya. Itu saya nggak pernah bisa bercanda. Jadi saya nggak bisa bercanda di dalam bahasa Inggris dan saya tahun keberapa baru bisa memaki dalam bahasa Inggris. Itu juga lama gitu, nggak pernah masuk ke dalam itu. Which is okay. Ya, saya tidak mengeluh kan ini, tetapi ternyata astagfirullahaladzim untuk saya lebih powerful untuk mengungkapkan rasa marah gitu ya. Tetapi saya juga sebagai orang yang disungkup dalam budaya Amerika yang demikian lama, itu juga suka-suka, you stupid, udah nggak cukup itu ngomong stupid itu sampai meledak di otak tuh, ceger gitu, kemudian habis astagfirullahaladzim. jadi di Amerika tuh nggak pernah bisa dilepaskan dari maki-maki itu, ya enggak, termasuk stupid komputer gitu, marah sama komputer gitu ya enggak. Ya silakan aja gitu kalau itu melegakan hati gitu, asal jangan memaki-maki orang yang ada di lingkungan kita, itu bisa marah gitu, ditampar, disu gara-gara omongan yang salah gitu kan gitu. Nah, jadi saya juga termasuk yang memperhatikan dampak psikologisnya perang, maki-maki apa, termasuk misalnya words of war ya, dan macam-macam, atau war of words in the form of words dan macam-macam. Tetapi khusus untuk entry silakan aja pakai bahasa Indonesia saja yang enak juga nggak apa-apa, supaya juga artikulasinya makin berkembang gitu, nggak apa-apa. Karena bagaimanapun saya masih merasa bahasa Inggris saya itu masih terbatas pada level-level akademik. Bahasa akademik saya lancar, bahasa akademik saya mungkin bahasa Inggrisnya lebih lancar dari bahasa Indonesianya, tetapi gitu, bahasa lisan saya bahasa Inggris jauh di bawah bahasa tulis akademik bahasa Inggris. Gitu. Saya bisa ngeritik diri sendiri gitu. Saya suka bercanda, saya suka memuji Pak Fuad, suka ngomong, Pak Fuad dulu waktu kecil minum apa? Bahasa Inggrisnya bagus, ketawa dia. Oh, saya suka dikasih madu sama ibu saya, ditaruh di bibir, kemudian saya jilat-jilat, mungkin itu Pak. jadi Pak Fuad itu guru saya ya, gagah, pinter, cerdas gitu, dan soleh kan gitu kan, itu lengkap ya. Jadi gitu ya. Jadi dan sampai sekarang saya masih berguru sama dia ya, dalam banyak sekali sisi kehidupan. Nah gitu ya. Jadi saya khusus untuk penggunaan bahasa Inggris untuk reflective journal boleh pakai bahasa Indonesia, jangan ragu-ragu. Irma juga boleh pakai bahasa Indonesia kalau itu menghambat proses artikulasi gitu ya. Karena bagaimanapun saya sendiri merasa bahasa Indonesia kalau untuk nulis yang akademik memang lebih lincah pakai bahasa Inggris, tetapi kalau bahasa lisan bahasa Inggris suka bikin kagok saya gitu ya, which is not good sebetulnya sebagai orang jurusan bahasa Inggris. Gitu aja. Silakan sekarang Irma dulu. Irma dari mana? Dari mana tuh bisa asal sekolah plus asal S1, S2 gitu bisa? Mana? Ya, saya S1 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Kemudian S2 saya di Universitas Indraprasta Jakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian setelah itu pada tahun 2017 pernah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Jerman untuk riset, Pak. Alhamdulillah waktu itu terkait kajian linguistik dalam Al-Quran dengan objek kajian ayat-ayat terjemahan Al-Quran dalam versi Inggris. Itu, Prof. Bagus. Iya. Kemudian ya. Silakan.
Saya sudah masuk 2 entry, Prof. 3 sebetulnya. Yang pertama itu yang tentang search and research, kemudian versi revisinya yang sudah saya tembuskan juga ke Prof. Kemudian yang kedua tentang what is DAICA. Ada perbedaan dari tugas yang pertama dan tugas yang kedua, Prof. Karena waktu itu saya juga sempat menanyakan dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, kemudian Prof lebih menyarankan dalam bahasa Indonesia. Dan memang betul ketika di tugas yang kedua, saya merasa lebih mungkin dibanding tugas yang pertama, karena itu baru pertama kali saya ikut kelas Prof. Di tugas yang kedua ini terkait dengan data, saya merasa lebih bisa mengeksplorasi apa yang ingin saya tuangkan dari isi pikiran saya gitu, Prof. Dengan referensi-referensi yang bisa saya tuangkan di situ. Kemudian saya juga bisa justru melakukan refleksi terhadap kalau saya lebih ke koreksi penelitian saya gitu, bagaimana ini aplikasinya terhadap nanti dinamika penelitian saya ke depannya seperti apa. Jadi sangat bermanfaat sekali, terutama dalam hal pengumpulan data, analisis data yang kemarin sudah dikerjakan gitu. Selama ini kan kita ketahui mungkin sudah sering dilakukan juga namanya dosen, beberapa kali publikasi juga. Kita langsung ke praktiknya, tapi ternyata setelah ditelusuri, terkadang banyak hal-hal yang lupa untuk kita evaluasi gitu ke dalam diri kita sendiri terkait jenis data yang dikaitkan dengan research design yang akan, maksud saya research design yang akan menentukan jenis data seperti apa yang harus kita cari, seperti itu, Prof. Nah, kemudian ini reflektif dari tugas terakhir yang kemarin saya kerjakan, bahwasannya data merupakan komponen penting dalam penelitian karena ia membantu kita dalam menemukan jawaban atas permasalahan penelitian itu sendiri. Tentu saja kegunaannya untuk dianalisis dan untuk menghasilkan temuan penelitian yang ingin diungkap oleh peneliti gitu. Kemudian jenis data secara umum, kalau menurut Kotari itu ada data primer dan data sekunder, dan itu dibedakan dari sumber dan cara mendapatkannya. Kemudian dan kedua jenis data tersebut juga didapatkan melalui serangkaian tes atau uji coba, meskipun ada cara lain juga, yaitu bisa dengan melakukan interview, bisa dengan metode survei, dan lebih banyak lagi metode lainnya, tergantung jenis research design yang kita pilih. Seperti itu, Prof. Kurang Sedikit lebih. Koreksi untuk Irma. Ya, Prof. Dan yang lain. Yang menentukan apa? Tadi sepertinya desain yang menentukannya. Yang menentukan sepertinya desain. Motornya adalah research question. Research question ya, Prof. Ya, Prof. Iya, jadi sekarang saya ulangi lagi, tadi udah saya katakan. Iya. Desain itu tidak ada artinya apa-apa kalau belum dikaitkan dengan research question yang bisa dijawab dengan data. Research questionnya harus bagus, bisa dijawab dengan data. Oleh karena itu, tugas for everybody ya, bukan hanya Irma dan Hafid yang baru bergabung dan Mbak Hartono, for everybody, untuk semuanya, itu pastikan bahwa kita punya research question yang bisa dijawab dengan data untuk disertasi kita. Minimalnya untuk disertasi dan minimalnya untuk mata kuliah kita ini. Dan biasakan membuat research question yang bagus sehingga dalam koleksi di otak kita research questionnya banyak dan bagus, gitu ya. Saya ngajar di bahasa Indonesia juga penelitian, yang ini juga bahasa Indonesia ya. Dan itu saya pusing. Padahal saya bahasa Indonesia 100, ladies and gentlemen. Aduh, waktu SD itu ujian negara 100, cuman 1 di Cirebon teh. Ada Bahrudin Mustafa dapat 100 bahasa Indonesia. Dan sampai sekarang saya pelihara. Oleh karena itu saya sensitif tentang bahasa. Di dalam bahasa Indonesia kita itu ada yang
kagok, tidak berani menyalahkan. Mahasiswa bikin pertanyaan bagaimana, dengan kata bagaimana ya, bagaimana pelaksanaan ujian si penmaru misalnya. Aduh, Masya Allah. Itu tuh nggak pernah bisa saya terima itu sampai sekarang ya. Dan saya selalu berseberangan dengan para penguji yang lain karena saya nggak pernah mau menerima yang kayak gitu. Lama-lama saya akhirnya ngomong ke Kapoldinya, jangan dibiarkan anak-anak pakai bahasa begitu nggak jelas gitu kan gitu. Bagaimana kalau saya jawab begini? Bagaimana Pak Bahrudin? Baik-baik aja jawabannya, gitu aja. Jangan diriset. Ya, jangan. Boleh pakai bagaimana, tetapi dilanjutkan. Bagaimana keadaan Bahrudin Mustafa dari sisi intelektualitas perkembangannya, dari sisi moralitas konturnya perkembangannya kayak apa, dari sisi boleh, tapi jangan berdiri sendiri. Bagaimana saya jawab baik-baik aja gitu, dan itu nggak lulus anak-anak. Dan jangan diulangi status kayak gitu ke mata kuliah metodologi. Itu sama dengan menampar dosennya. Diajarin nggak sih katanya, what makes a good research question, kan gitu kan gitu. Oke, bagus. Terima kasih. Ada yang tersenyum-senyum. Udah siap untuk saya tunjuk nih. Saya undang sekarang Pak Hartono. Ya. Terima kasih, Prof. Itu ruginya kalau kenal saya. Jadi akan saya jadikan fokus terus. Pak Hartono, silakan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat tertantang dengan banyak sekali entry-entry yang Prof. Bahrudin sampaikan, terutama hari ini yang ada 9 pertanyaan itu, 9 unsur yang harus ada dalam dalam pertanyaan penelitian yang baik gitu ya. Ya, tadi juga Prof menyinggung kaitannya dengan bagaimana dengan katakanlah dunia persilatan penelitian di Jepang gitu ya. Iya, Prof. Ini menjadi suatu hal yang kadang-kadang bisa menjadi tantangan buat saya, tapi juga menjadi entry kelemahan juga pada masyarakat Jepang yang sifatnya selalu ragu-ragu, tidak pernah ya saya bisa, ya saya yakin, ya saya, itu selalu didahului dengan bisa gitu saya gitu ya. Kayaknya bisa nggak ya, selalu ragu-ragu itu orang Jepang itu. Sehingga ya saya punya waktu itu profesor yang sempat membimbing waktu S1, dia pulang ke Jepang itu hanya gara-gara penelitian dia jisatsu, Prof. Pembunuh diri, Prof. Karena diserang dari sana sini, kok penelitian kayak gini sih, kok kayak gini. Dia merasa, aduh saya sudah tidak berguna lagi, saya lemah sekali, bunuh diri, Prof, itu di ruang penelitiannya itu. Itu harus masuk ke kelas saya itu yang kayak gitu ya. Itu, Prof. Karena memang di dunia penelitian di Jepang itu sangat keras sekali, terutama ketika saya pernah mengikuti semacam seminar asosiasi itu seorang peneliti bisa dikatakan kamu kurang wawasan, kamu tidak punya background ini, kamu di depan orang banyak, itu suatu hal yang biasa itu. Padahal itu yang sebentar ya, saya salah dulu. Kayak yang kontradiktif terhadap kejepangan yang malu-malu kucing ya. Gimana itu? Iya, Prof, betul. Itu ya pernah ada peneliti yang meneliti tentang permasalahan pengajaran bahasa Jepang di Indonesia gitu ya. Dia menyatakan orang Indonesia itu kelemahan pada pronunciation-nya. Kesalahan ketika mengucapkan ini dia salah. Kebetulan pembimbing saya orang yang tahu pembelajaran bahasa Jepang di Indonesia, dia langsung mengacungkan diri, saya membawa orang Indonesia di sini. Saya kebetulan waktu itu yang dijadikan contoh itu langsung. Bagus. Coba tanyakan, apakah masalah tidak ketika pronunciation ini? Ya, saya katakan enggak tidak masalah ya. Saya bisa mengucapkan yang seperti itu yang baik ya. Terus saya diungkap, Anda meneliti itu mengambil data dari mana? Oh, saya ambil di Universitas Makassar katanya.
Jadi ini. Oh, pantesan Anda tidak tahu Indonesia. Indonesia itu terdiri dari 350 suku bangsa yang begitu. Dia sampai tidak bisa bicara, Prof, di hadapan orang banyak gitu. Itu ya kadang-kadang saya, waduh ini luar biasa kekejaman dalam dunia penelitian, dalam dunia seminar itu. Bagus. Itu yang bagus. Ini yang saya menjadi apa ya? Saya mampu tidak seperti itu gitu. Tapi dengan adanya arahan dari Prof. Fahrudin bahwa ada 9 kriteria yang harus ditaati ketika menyusun suatu masalah, ini menjadi masukan yang luar biasa, yang menurut saya bagus sekali. Itu bisa menjadi ya kehati-hatian dari awal sebelum melangkah lebih jauh gitu, Prof. Nah, ayat Al-Quran atau hadisnya tahu kali ya kayak gitu-gitu ya. Sebelum dikritik, kita sendiri yang mengkritiknya kan gitu ya kan? Iya, Prof. Orang lebih kayak gitu ya. Silakan. Masih ada lagi enggak yang mau disampaikan? Ya, kaitannya dengan entry yang ke saya. Ya, yang sudah disampaikan yang dikirim dalam sebagai tugas mingguan. Kalau pertama sudah saya sampaikan waktu pertama kali menyampaikan itu. Selain yang kedua berkaitan dengan data, saya melihat video dari Prof. Ali juga yang Prof. Bahrudin kirimkan gitu ya. Kaitannya dengan data itu. Ya, kemudian saya mungkin kenal siapa itu Prof. Ali yang sudah malang melintang di dunia penelitian gitu ya. Itu sangat mencerahkan sekali. Meskipun ya memang karena beliau orang statistika yang data selalu bicara dari angka-angka gitu ya. Sementara kita orang linguistik kadang-kadang lebih banyak yang penelitian yang lebih banyak bersifat datanya data bukan angka itu ya. Itu saya memperoleh definisi yang disampaikan. Mungkin ini pegangan bagi kami yang dulu dari S1 Ibu Suharsini Arikunto itu ya. Itu selalu menjadi pegangan waktu kami S1 itu, bahwa data penelitian adalah segala fakta dan angka ya. Faktanya ini ya yang menjadi wah ini bagus ini fakta ini yang tidak harus selalu dalam bentuk angka, yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi ya, mendukung suatu informasi yang akan diungkapkan itu saya sangat hafal dengan itu, sehingga yang sudah saya tadi Ibu Suharsini yang 35 tahun yang lalu selalu menjadi pegangan itu sangat luas, tetapi juga sangat mudah diidentifikasi ya. Apalagi dikaitkan dengan penelitian yang ingin kami lakukan ya, berupa ungkapan-ungkapan yang tertulis dalam suatu teks, tanda-tanda atau mungkin juga pengumuman atau yang itu pun menjadi suatu data yang menurut saya sangat memungkinkan untuk dijadikan penelitian yang akan kami lakukan pada disertasi ini gitu. Ya. Jadi terima kasih ya Pak Hartono. Jadi semua apresiasi saya barangkali belum sempat menyampaikannya. Sekarang saya eksplisitkan bahwa yang dipikirkan oleh orang-orang yang relatif baru datang di kelas ini, Pak Hartono, Pak Hafid, Bu Irma, selain yang sudah ketemu sebelumnya dengan kelas ini dengan saya, Pak Restu, Pak Jatmiko, Pak Yusuf Ali, dan Bu Sriwati dan sebagainya, dan Imelda, semua saya apresiasi dengan sebaik-baiknya, setulus-tulusnya. Ya, saya tidak akan mengatakan sesuatu kalau sesuatu itu insya Allah tidak bermanfaat. Ya, bagi diri sendiri dan bagi yang lain, kan gitu ya. All well thought out ya, semua sudah dipikirkan dengan baik. Dan mudah-mudahan dengan pemikiran itu kemudian mengendap ke dalam bentuk pengetahuan yang bisa operationalize ya, bisa dioperasikan di dalam ini, karena ujung-ujungnya di dalam ilmu ada dua, dalam penelitian itu ada dua pengetahuan. Satu pengetahuan konsep dalam pengertian as it is related to methodology, apa yang disebut ABSA, apa yang disebut data, yang kayak gitu-gitu yang sedang kita oprek-oprek ini.
kita akan kejar lagi, akan dituntaskan nantinya juga, sampai dengan bagaimana semua ini operasinya kayak apa dalam realitasnya. Kalau saya katakan, make sure pastikan bahwa datanya absah. Data yang absah itu kayak apa? Bisa nggak diprosedurkan? Pencariannya kayak apa? Ketika ketemu diapakan? Ketika ada yang menceng-menceng diapakan? Ketika jadi semuanya mentah-mentah aja gitu. Nah, jadi konsep dan prosedur dua yang berjalan beriringan, dan ini akan seperti halnya kita membayangkan ibadah. Bayangkan ibadah itu antara ditolak atau diterima, itu nggak ada di tengah-tengahnya. Ditolak ketika kayak apa gitu, tidak dimasukkan untuk Allah, misalnya diterima ketika, tetapi nanti dengan gradasi tingkat keikhlasannya, tingkat ininya, ritualnya lengkap enggak, macam-macam gitu kan gitu ya. Kayak gitu, jadi sama ya, saya selalu refer kepada ibadah sehingga saya bersemangat untuk mengajar metodologi ya. Sebab kalau tidak mengajar metodologi bikin pusing aja. Ngajar orang-orang pusing itu bikin pusing ya. Jadi dan saya sengaja saya katakan untuk input bagi Anda sendiri yang bisa jadi dosen juga. Kan Anda juga nanti ngajar ke S1, S2, S3 juga mungkin. Coba tolong sampaikan dalam diri sendiri, dalam ceruk ya, deep down in your heart, ceruk hati kita masing-masing bahwa semua ini insya Allah lahan ibadah kita itu gitu. Ya, jadi sampaikan sebaik-baiknya apa yang menurut kita the best knowledge base, the best procedures yang bisa kita sampaikan sehingga semuanya bisa menilai baik seperti yang kita suka mintakan setiap sholat ya. Mudah-mudahan kita disampaikan kepada kebaikan yang sampai, diantarkan kepada kebaikan yang sampai. Ini bahasa Indonesianya rada aneh. Kebaikan yang sampai adalah kebaikan yang dimaksudkan sebagai kebaikan dan dalam kenyataannya diterima sebagai kebaikan gitu. Kan banyak tuh maksudnya baik tapi membuat orang marah, maksudnya baik tapi membuat orang tersinggung, maksudnya baik tapi membuat orang jadi termehek-mehek gitu, nangis macam-macam gitu. Itu nggak pas itu. Harusnya maksud baik nyampe kepada kebaikan juga diusahakan. Itu mempersyaratkan dua hal. Materinya baik, prosedurnya baik. 3. Ikhlas. Agama nggak pernah bisa dibuang ya, selalu akan ikut terus. Maksudnya ikhlas dalam penelitian itu tulus. Dalam bahasa Inggrisnya bukan sincerity, tetapi nanti akan ketemu ya. Saya sebagai orang bahasa, saya mau pelajarinya di Amerika, nanti saya sampaikan. Sekarang saya buka ke misalnya Ali Tantowi. Sekarang siapa? Silakan. Pak Ali Tantowi menyampaikan apa dan belajar apa dari entries yang sudah 2 atau 3 mungkin, atau 2 juga. Silakan. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Ini penjelasan untuk hari ini luar biasa Prof. Saya banyak mendapatkan informasi-informasi baru terkait dengan research question ya, dan data. Bagus. Paling mungkin saya ingin mengkonfirmasi aja Prof terkait dengan etika penelitian yang ada di kita dengan etika penelitian yang saya dapat di Al-Azhar begitu ya, di Mesir. Ya bagus, Al-Azhar bagus. Nah, silakan. Yang masih menjadi pertanyaan itu tentang data Prof. Kalau di data penelitian saya terkait dengan kinayah dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum itu ada 6 ayat begitu Prof. Yang saya temukan. Sementara kalau di Al-Azhar itu untuk penelitian doktor itu harus minimalnya ada 175 data terkait dengan itu begitu. Nah ini kira-kira bisa dilanjutkan atau tidak Prof terkait dengan kalau saya menemukannya 6 ayat begitu ya, sementara kalau di Al-Azhar itu harus 175 ayat paling tidak terkait dengan masalah itu. Nah. Langsung saya jawab ya karena yang kayak gini bikin kagok.
Bismillah, Betul. atas nama kebenaran juga yang kita yakini bersama, insya Allah boleh dilanjutkan. Ya. Jadi tagihannya itu bukan jumlah the best of what you can do within your capacity, dengan kapasitas kita yang ada sekarang, dengan the best we can do dengan time limit dan sebagainya. Jadi akan otomatis saja kita akan menerima suatu kebenaran itu dengan relativitas yang melingkupi kita dan melingkupi konteks di mana kita dapati dan bagaimana kita mengatakannya. Selalu kayak gitu. Jadi jangan ragu-ragu. Jadi tapi nanti gitu Al-Quran dibolak-balik baca, kemudian ditandai macam pakai concordance, pakai macam-macam gitu dengan tools yang ada untuk melihat ayat Al-Quran itu, nanti istilahnya disintesiskan. Disintesiskan semua tools itu dapatnya kayak apa. Di Al-Azhar dapat 119, kita dapat 19. Dengan rendah hati kita mengatakan mungkin masih banyak lagi yang at this point pada level ini tidak akan dimasukkan di dalam rumusan masalah pada disertasi ini. Alasan metodologinya ini. Metodologi untuk S3 saya ingin diarahkan ke going deep, mendalam, bukan melebar. Going deep, mendalam, supaya apa yang kita temukan itu nanti banyak yang baru dan applicable bagi orang-orang yang sedang dalam pencarian seperti kita juga, gitu ya. Jadi jangan hasanah yang di luar diri Indonesia lah, kita dan keindonesiaan kita gitu, ya, nggak apa-apa, ya, kayak yang lokal, tapi lokal apa jeleknya kalau lokal, tapi lokal yang di dalamnya adalah mengandung perbaikan yang karena sensitivitas kita yang lebih baik tentang diri kita dan lingkungan kita gitu. Saya ulangi lagi. Yang akan dikobar-kobarkan adalah going deep, mendalam, bukan melebar. Bukan berapa jumlah. Berapa hal yang disinggung, berapa hal yang dikait-kaitkan, tapi mendalam. Sehingga dalam kedalaman itu otomatis aja akan terkait banyak hal, tetapi dalam pendalaman itu. Ibaratnya orang bikin sumur, 1 meter ketemunya cuman cacing apa-apa. Dalam lagi bisa ketemunya macam-macam, dan dalam lagi bisa ketemu nikel, bisa ketemu apa. Dalam lagi selain yang dicarinya adalah sumber air bersih, tapi ketemu apa-apa yang baru gitu, yang lainnya. Gitu metaforanya kurang lebih. Insya Allah ya. Ya, oke. Oke, mudah-mudahan itu menjarahkan. Jadi tenang aja. Kalau harus bentrok pendapat, kita sih bil hikmah wa mau'izatil hasanah akan diselesaikan dengan cara yang baik, tidak akan mencelakakan mahasiswa. Mahasiswa selalu akan ada di bawah proteksi dosen. Tenang ya. Baik, terima kasih Prof. Ya, jadi memang awalnya kalau tentang kinayah secara umum memang banyak Prof gitu. Cuman saya lebih menspesifikasikan ke hal-hal yang berkaitan dengan hukum ya, seperti yang Prof sampaikan. Supaya going deep, jadi artinya kita lebih mendalam begitu. Tapi memang kalau budaya di Al-Azhar itu Prof tadi kuantitas kasus gitu. Jadi sebuah disertasi itu akan diterima kalau datanya memiliki 175 data masalah gitu. Ya, nggak apa-apa, kita ngerti. Mungkin seperti betul. Jadi artinya berarti dalam etika data tidak bermasalah Prof ya? Tidak ada masalah. Data hanya isu yang relevan dengan data adalah apakah datanya dicari dengan cara yang benar secara metodologis, apakah datanya secara logis memang merupakan sumber yang relevan dengan yang kita tanyakan dalam penelitian. Makanya selalu kaitannya adalah what kind of research questions do you have? Apakah research question yang kita miliki itu kayak apa? Implikasi dengan datanya kayak apa? Otomatis diartikulasikan dengan jernih, akan dianyam dengan sangat bagus, dan kemudian jadi self-justified. Bisa membenarkan dirinya sendiri
akan kelihatan logikanya di situ. Gitu ya, bismillah. Ya. Terima kasih, Prof. Bagus. Jangan ragu-ragu untuk selanjutnya ya. Ya, ya. Ladies and gentlemen, itu Yusuf Ali Tantowi ya, Al-Azhar University, insya Allah ya. Jadi kita bisa belajar dari banyak pihak. Oleh karena itu formatnya adalah terbuka kayak gini supaya kita saling belajar. Oke? Dan saya sudah asumsikan dan mudah-mudahan asumsi saya benar dan selama ini confirm bahwa semua orang yang di sini sudah bisa membaca sendiri metodologi penelitian yang dianggap baik itu. Kecuali Suharsimi Harikunto, nanti jangan Suharsiminya yang disoroti. Jadi kalau kita punya Suharsimi Harikunto, oke, kemudian kita masuk ke Creswell, masuk ke yang lain. Ya, Prof. Ya, nanti saya mau ini. Research methodology, tulisan orang step by step begini, Ranjit Kumar. Namanya juga Ranjit banget ya. Ranjit itu orang India ya, Ranjit Kumar. Terbitan tahun 2000. Nanti boleh di-share nanti Pak Yusuf atau Pak siapalah Pak Pak Jatmika juga punya ininya, nanti di-share dan dijadikan aja wajib untuk supaya begini. Soalnya saya nggak enak kalau Suharsimi Harikuntonya dikutip tapi dikritik. Nanti saya yang nggak enak, biarin aja. Jadi kita diam-diam hormat dengan segala kehormatan kepada Harikunto, tapi jangan ikut ngeritik. Tapi perbaharui dengan Ranjit Kumar yang lebih mutakhir. Ya, Prof. Ya. 2000 lebih, 2000 sekian. Oke, bagus. Jatmika, coba Pak Jatmika sharing dulu. Ada apa yang baru atau yang komentar apa yang baru? Suara saya ada, Prof? Terdengar Pak Jatmika di saya? Ya, terdengar. Soalnya ini ada gangguan gawai sih, jadi saya harus 2 alat, suaranya di laptop tapi layarnya di HP gitu, Pak. Jadi mikrofon saya ternyata bermasalah, makanya suara tadi. Saya bisa repot itu. Okay. Kalau suara Prof tadi agak kurang terdengar di laptop, Prof. Pertama saya ucapkan terima kasih, tadi ada 9 langkah tadi, Prof, karena itu cukup memudahkan sama halnya seperti yang diungkapkan Parstu dan kawan-kawan lainnya. Dengan pola yang seperti itu membuat kita tidak miss langkah gitu, Prof, tidak terpeleset gitu ketika melakukan penelitian. Berkaitan dengan tugas yang saya berikan, saya sudah 2, tapi ternyata kemarin saya hanya masuk ke yang Medlit lanjutnya saja, ke email yang Medlit lanjut, tapi saya tadi sudah sampaikan juga ke email Prof, khawatir terlupa. Terkait tugas yang telah diberikan dan yang tadi sudah disampaikan, saya menanggapi beberapa hal, Prof, terkait terutama terkait bagaimana mengorelasikan dari pertanyaan penelitian yang dulu sudah pernah digali, kemudian menjadi dikorelasikan dengan riset desainnya, Prof. Karena betul yang Prof katakan tadi, sungguh masukan yang luar biasa, karena kalau misalnya kita gagal menentukan pertanyaan penelitian, itu memang akhirnya bisa rumit, Prof, ke riset desain itu, Prof. Ya. Jadi saya sudah coba memastikan pertanyaan penelitian yang kemarin itu sudah benar-benar ada datanya atau sudah bisa dicari atau dijawab dengan data. Kemudian saya coba gali dengan riset desain yang ada di beberapa buku dan ternyata ketika memang sudah ada data itu jauh lebih mudah daripada memang kita hanya meraba-raba data atau misalnya hanya membayang-bayangkan saja gitu, Prof. Ya. Nah, kemudian dari data yang saya coba gali, Prof, itu ternyata kemarin saya uji coba
karena saat ini juga saya bertemu dengan beberapa orang untuk uji coba alat tersebut dan kemarin ternyata alhamdulillah bisa diekstraksi Prof. Jadi data dari brainwave-nya itu dan kemungkinan kedepannya akan lanjut sesuai dengan dulu arahan yang pernah Prof berikan terkait multiple case study itu Prof. Nah itu yang nantinya menjadi pijakan saya untuk di riset metodologi ini untuk mendalami multiple case study tersebut Prof. Karena memang saya cari yang khusus multiple case study memang tidak ada, tapi memang lebih banyaknya case study-nya itu sendiri Prof. Jadi nanti mohon arahan bagaimana saya bisa mendapatkan referensi yang tepat untuk multiple case study itu. Ya, oke, makasih ya. Ya, Pak. Pertama, terima kasih Pak Jatmiko. Pertama, ini masalah itu enaknya open forum, open entries yang kita buka untuk mata kuliah ini bagus karena bermanfaat untuk tidak hanya untuk dosen yang menyampaikan, untuk dosen yang mendengar, untuk dosen juga yang untuk mahasiswa yang mendengar dan mahasiswa yang menyampaikannya, semuanya bisa dipastikan bisa dengan segala kerendahan hati, bisa dengan keterbukaan, bisa memikirkan apa yang disampaikannya ini. Khusus untuk multiple case tadi itu memang ide sintesis ya. Jadi mungkin kalau dihitung dengan jari orang yang ngomong gitu mungkin Bahrudin termasuk yang ngomong itu. Karena begini, saya termasuk orang sastra ya, tapi saya nggak mau disebut orang sastra karena sastra bagi saya itu mewakili hanya gejala aja, kata ininya secara metodologis tidak begitu banyak yang bisa saya kedepankan. Di dalam sastra itu diakui banget bahwa semua penafsiran itu embedded, bersarang pada pengalaman individu. Padahal individu itu berbeda-beda pengalamannya dan kapasitas refleksinya berbeda-beda dan kapasitas serapannya berbeda dan kemampuan mengolahnya juga berbeda-beda. Sehingga sangat naif kalau kita mengklaim kebenaran tunggal ketika berhadapan dengan manusia yang kayak gini gitu. Saya ulangi lagi ya, ini berat ya. Ketika kita pengen merumuskan sesuatu, kemudian ini wakil dari kebenaran. Inilah jiwa manusia itu ketika dihipnotis jadinya kayak gini. Who said that? Siapa ngomong gitu? Itu ada seorang namanya gitu. Siapa orang itu? Hayo aja akan ditantang kayak gitu. Padahal kalau kita mengangkat kesimpulan dari 9 orang dengan profil yang berbeda-beda, yang kita angkat profilnya dulu, itulah persyaratan multiple case. Case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, case 6, case 7. Ini semuanya ditampilkan dulu. Nanti dikomparasikan kayak apa bedanya, nanti kesamaannya kayak apa. Di dalam ada perbedaan, di situ ada kesamaan. Nanti akan core dari yang sama itu apa? Core yang sama itu mewakili identitas baru yang bisa mengcover 7 cases tadi. Sama-sama manusia, sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang yang takut mati, sama dengan orang, nanti lama-lama sampai masuk ke core consciousness-nya itu. Kesadaran yang sangat intinya itu nanti berhenti di sana. Gitu ya Jatmiko ya. Jadi ada alasan yang sangat, jadi susah kalau dicari multiple case kok nggak ketemu ya Pak. Ya adanya di Bahrudin Mustafa gitu. Bukan karena sayanya hebat, karena sayanya kenapa atuh suruh ngambil mata kuliah 1 kali, saya ngambilnya 9 kali gitu kan. Ya. Gitu. Jadi akibatnya ketemu kayak gitu, tetapi sejauh yang pengalaman saya, kalau saya presentasi, kalau saya diskusi, itu selalu diterima.
Gitu. Jadi multiple case udah aja pretend that there is no originator. Allah Subhanahu wa taala yang ngomong gitulah. Kalau ketemu ininya sumbernya Al-Qur'an, hadis, kalau nggak ada ya udah ngomong aja. Case 1, case 2, case 3 itu disebut kasus karena mewakili entitas dirinya. Case 2 mewakili case 2, case 3 dan sebagainya. Uraikan aja dengan cara begitu, mudah-mudahan audiensnya mengerti bahwa multiple case adalah cara paling masuk akal ketika mau mengklaim bahwa kebenaran itu ada dan socially constructed. Wah, kerennya omongannya. Sebentar, saya ngomong gini bukan ini, saya kaget sendiri. Saya kok ngomong gitu ya. Makanya direkam omongan saya. Jadi ngomong ini akan jadi rumus bahwa kasus 1 itu ada orangnya. Sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4, sampel 5, sampel 6, sampel 7. Masing-masing ada profilnya. Ada yang penakut, ada yang pemarah, ada yang apa gitu dari sisi emosionalitas, dari sisi pengetahuan. Anaknya pinter tapi kedul, anaknya pinter dan rajin, ada yang kedul, beda lagi. Hayo sampai kemudian, tapi setelah direndengkan yang 7 itu ada shared, ada items of shared entity, apa istilahnya? Jadi ada bayangan yang bertumpuk gitu. Nah inilah core-nya, bahwa kalau dalam wawasan budaya yang lebih besar, semua itu semua orang Indonesia, semua ini orang beragama, semua orang ini orang itu gitu. Yang menyifati ke-7 orang itu tadi kira-kira lebih. Tapi jangan belum apa-apa udah ngomong gitu, jangan. Setelah diteliti orang 7 itu kayak apa. Ada profilnya kan? Diprofilkan. Nah, profil yang bermanfaat itu datangnya dari intisari teorinya Howard Gardner itu, atau intisarinya siapapun ahli hipnotis itu. Ngerti nggak maksudnya? Baik, Prof. Intinya berarti kan saya tetap case study, tetapi nanti ada proses menggeneralisasi itu ya, Prof. Iya. Ya, betul. Iya. Betul. Berarti saya sudah paham berarti itu, Prof. Oke, alhamdulillah. Oke. Silakan. Siapa boleh, kalau waktunya habis boleh rebutan ya. Boleh Imelda dulu atau boleh Restu dulu, silakan. Atau boleh Sriwat itu. Silakan. Karena waktunya akan kurang, 2 jam itu kurang, tapi sayangnya habis ini saya harus ngajar di S1. Ayo, silakan. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya. Siapa ini? Ya, Siapa? nggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak. Yang masalah tugas saya sudah mengumpulkan dua-duanya, Pak, tapi ya semampu saya. Oke. Insya Allah. Terus masalah yang proposal itu, Pak, saya masih mengalami kesulitan tentang inginnya saya itu begini, Pak, ceritanya, Mak. Punten. Jadi sarkasme itu sebagai salah satu alternatif dalam penyampaian pendidikan karakter di lingkungan keluarga. Di mana sarkasme itu selama ini kan kasar. Terus saya ingin mencoba menghubungkan dengan kira-kira apakah itu supaya menjadi kalimat-kalimat yang tidak menyentuh, menyakiti orang yang sedang salah gitu, Pak. Kira-kira itu dihubungkan dengan studi apa, semantik yang mana, itu masih saya cari, Pak. Belum bertemu sampai sekarang, ya. Jadi sehingga dia menjadi halus lagi. Boleh. Maksud saya masuk di sini nih. Saya mau masuk ya, saran saya. Iya. Masuk ke agama, nggak apa-apa. Nanti atas nama moral. Bahasa Indonesia itu boleh kalau nggak salah mengait-ngaitkan dengan pendidikan moral juga, tetapi linguistik nantinya sorotannya, ya. Gitu dulu. Si linguistik, moral, baru masuk. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Misalnya gitu ya. Bolak-balik suruh ngapain? Kalau kita pengen menyampaikan kebenaran itu suruh ngapain? Nanti akan ada parameternya di situ. Iya, Bro. Oke. Ya sekarang S3, jadi kita
ditantang untuk merumuskan parameter verbal ke dalam parameter perilaku nantinya. Ya, terima kasih, Prof. Nah, gitu aja dulu. Nanti boleh konsultasi ke Ustadz Yusuf. Terima kasih ya. Ya, saya makasih. lupa tadi ngomong gitu, Udhu itu ayat dari mana tuh Pak Yusuf? Surat Al-Mujadalah. Tuh, Al-Mujadalah. Kalau expertnya tahu tuh. Oke. Wajadilhum billati hiya ahsan. Very clear. Nanti bandingkan ayat itu aja dulu, kemudian dilebarkan konteksnya, dilebarkan dari berbagai tafsir, nanti akan keluar rumusannya. Gitu ya. Insya Allah. Itu akan menyelesaikan masalah. Ya. Insya Allah. Ya. Soalnya saya nggak mau pusing terus. Ketemu saya sering. Minimalnya 16 kali. Kalau saya biasanya ngajarnya 16 kali satu semester. Insya Allah ya, saya jarang absen. Jadi kalau pengen banyak bebasnya jangan ambil mata kuliah ini. Yang lain aja. Itu ya, insya Allah. Oke, sekarang Terima Imelda. kasih. Ya. Ya, Prof. Ya, silakan. Ada yang mau ditambahkan, ditanyakan, mau pas juga nggak apa-apa. Sejauh ini sudah tidak ada, Prof. Oke. Restu. Tadi udah. Alhamdulillah. Oke. Ya. Ya. Alhamdulillah, ya. Bagus. Ya. 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 Alhamdulillah. This is it. Ya. Okay. Ya. 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 Ya, bagus. Ya. 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 Oke, bagus. Terima kasih ya. Jadi ini sudah saya merasa ya untuk hari ini kalau dalam bahasa sarapan ya udah ada gizi yang cukup, udah ada kenikmatan yang kadang-kadang ada makan itu tidak cukup dengan gizi ya, kadang-kadang harus ada makan yang enak supaya kita bersyukur kan gitu kan, dan seterusnya ya, udah kita syukuri.
Yang penting adalah bahwa nanti entry berikutnya kan kita udah sampai ke apa? What makes a good research question ya? Pertama research question itu kayak apa kan gitu ya. Kemudian harus dijawab dengan secara prosedur harus bagus, secara itu harus bisa dijawab dengan data kan gitu. Karena kemudian saya tanya what is data gitu ya. Kemudian sekarang maju satu langkah lagi, tapi untuk orang tertentu harus mundur satu langkah dulu baru bisa maju. Mundur dulu, what makes a good research question. Jadi research question yang baiknya kayak apa? Itu dulu, patenkan dulu, patri dulu dalam pikiran kita, tempel di tembok, ditulis dengan huruf besar-besar. Ini research question saya. Kemudian baru kita boleh bicara design. What is design? What is research design? Boleh desain doang, berarti boleh research design. Sampai-sampai ada mata kuliah khusus tentang research design. Dan saya wanti-wanti jangan masuk ke sana kalau kita orangnya nggak mau dipatok oleh research question. You will not learn much from a course like that. Itu akan memaksa kita repeating the same problem. Seperti saya mengambil 7 kali mata kuliah, nggak bosan-bosan apa itu. Dan selalu setiap kali deg-degan, setiap kali harus baca hal baru setiap kali gitu. Tapi semuanya baik-baik aja gitu. Kalau kita kurang kesempatannya ngambil cukup 2-3 kali aja, jangan 9. Tapi dengan dosen yang mantap banget sehingga kemudian bisa mengajari kita how to make a good research question supaya bisa mengendap untuk disertasi. Karena disertasi itu meminta komitmen kita sangat besar dari sisi komitmen intelektual, dari sisi komitmen resources, sumber dayanya, dari sisi keterampilannya, dari sisi yang lain-lainnya, sehingga pantas kemudian lulus dengan nilai A, nilai tertingginya, kemudian dikasih doktor, ya, gitu. Persyaratannya sederhana aja, awalnya, come with good answerable research questions answerable with data. Harus bisa dijawab dengan data. Baru dipretelin lagi datanya beruntuknya apa, dicari dengan cara apa, gitu. Dan itulah wilayahnya desain. Oke. Jadi kalau mau Hafid, Irma, Sugihartono, Yusuf, dan teman-teman yang lainnya memberi ingatan, memberi catatan pengingat bagi kita untuk minggu depan. Pertanyaannya adalah research design itu apa? Dan bagaimana dia harus membantu kita sebagai researcher. Sederhana ya. What is research design and how does this notion help us proceed with our research? Udah cukup. Hari ini alhamdulillah kita tutup dengan hamdalah. Mudah-mudahan Allah akan menambahkan kecerdasan dan kejernihan pikiran kita karena kita mensyukurinya. Ya. Amin. Sesuai dengan kaidah selama ini. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Enggak, Wilujeng. Tolong siapa Pak Jardiko atau siapa dilaporkan kehadirannya karena saya tidak akan memikirkan dibilangin nggak hadir kemudian saya mencak-mencak, nggak boleh ya. Ini kontraknya spiritual banget. Saya kontrak dengan Allah. Saya akan mengajar sebaik-baiknya metodologi sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, gitu aja. Tapi beyond that, tolong bantu saya. Terima kasih ya.
Sama-sama, Prof. Sama Prof. Sama-sama, Prof. Oke, jadi nanti